bagaimana membuat istilahnya ROR biar turunnya secara stabil dan tidak Halo semua, selamat datang di WE Coffee Channel bersama saya William Edison. Setelah beberapa minggu lalu agak lumayan sibuk, terus kemarin juga ngejuri di COE 2021 di Bandung. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk memberikan sebuah konten dari pertanyaan-pertanyaan yang sempat masuk sebelumnya, dan saya pikir ini cukup menarik untuk kita bahas hari ini. Nah, pertanyaannya itu yaitu ada yang sempat tanya tentang bagaimana membuat istilahnya ROR biar turunnya secara stabil dan tidak terjadi crash, terutama pada saat masuk ke fast track. Nah, saya akan buatkan dua kali roastingan. Satu, roastingan pertama itu sebagai base, yang mana secara umumnya saya roasting tanpa terlalu banyak manipulasi api. Ntar kita akan lihat apakah kopinya itu ada ROR-nya, ada crash apa enggak. Terus yang kedua, saya akan perbaiki dari sisi ROR-nya. Saya hari ini tidak bicara tentang rasa, tapi lebih ke ROR karena kita akan fokus di ROR. Stay tune. Oke, jadi hari ini saya ada roasting dua batch, yaitu kopi Toraja semi wash dengan wet hulling. Ya, jadi dua profil yang saya roasting ini ntar kita coba analisa dari sisi ROR-nya seperti apa. Jadi ini roastingan pertama. Pertama charge-nya 200. Setelah itu dia turning point di menit 127 dengan suhu 92,6. Nah, dari awal api 5, angka 5, yaitu sedang medium untuk loadingnya 1 kilo. Jadi saya roasting kopi ini sebanyak 1 kilo per batch, dan kadar airnya 11%. Ya, jadi ini sangat ideal. Density-nya juga high density, jadi saya charge-nya di 200 derajat. Dan di sini saya kurangin satu variabel lagi, yaitu di airflow-nya saya pertahankan di angka 3 di mesin W600 ISE. Pada menit 1.30 apinya saya besarin ke angka 10. Jadi ROR-nya akan menjulang tinggi. Setelah itu akan mulai pelan-pelan turun, dan dry end itu di menit 4.51 di 150 derajat. Itu sudah dry end, saya kecilkan apinya ke 8. Jadi pelan-pelan menuju turun-turun. Pada saat mendekati first crack itu ROR-nya agak stagnan. Di sini saya tidak melakukan perubahan apapun. Namun pada saat first crack di menit 8.24, yaitu di suhu 191 derajat, saya melihat ROR ini cenderung cukup tinggi, sehingga pada saat setelah first crack saya kurangin apinya sedikit, kurangin ke 6, yaitu tiba-tiba ROR-nya turun sangat drastis di sini. Ini kita sebut dengan crash. Dan setelah itu ROR cukup stabil di belakang, ya. Dan saya develop sebanyak 2 menit 9 detik atau 20,4% dari total development. 191 first crack, di 202 itu saya sudah drop. Jadi kenaikan suhu 11 derajat dari first crack. Nah, di sini bagian sini. Nah, di roastingan yang kedua kali, saya melakukan sedikit perubahan, yaitu dari sisi apinya, yang mana coba lihat ke sini. Di sini batch kedua itu saya charge-nya tetap di suhu 200, namun di
api pertama itu saya besarkan di angka 7 di depan. Habis itu pada menit ke pertama, menit 1, api saya udah besarkan ke angka 13. Turning point-nya sedikit lebih di atas yang tadi, dan ROR-nya juga tinggi di depan. Mendekati menit kedua, apinya saya kecilkan ke 10. Dan ROR cenderung turun. Di menit ke 4.15 sedikit lebih cepat waktu fase pertamanya atau dehidrasinya 4 menit 15 sudah mencapai dry end, dan di saat bersamaan saya kecilkan api ke angka 8 dan saya kecilkan lagi pada menit ke 5.30 ke 6 dan menit ke 7 ke angka 5. Jadi bertahap, 2 tahap saya turunkan, dan pada saat kira-kira first crack di menit 8.03 itu 191 derajat first crack, dia ada sedikit crash, tapi tidak setajam yang tadi. Sedikit ROS sedikit crash di sini, dan setelah itu cukup stabil, dan saya developnya sedikit lebih panjang. Namun suhu development, kenaikan dari suhu first crack itu cuman 9 derajat Celcius, namun sekitar hampir setengah menit lebih panjang. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi teman-teman kalau pengen coba silakan, ini beberapa tipsnya untuk mengejar ROR. Sekali lagi, ini untuk kita hanya lihat dari sisi ROR. Mungkin ada banyak pertanyaan juga, apakah ROR crash seperti itu akan bikin kopinya jadi bake atau dan lain-lain. Dari pengalaman saya sendiri, dengan mesin yang berbeda, dengan kopi yang totally berbeda, itu cenderung memiliki ROR yang berbeda. Jadi kadang kita bisa menjadikan ROR sebagai sebuah sebuah grafik, yang mana ROR itu adalah cara kita melihat seberapa cepat proses roasting itu dilakukan, seberapa cepat biji kopi ini menyerap panas sebenarnya. Tapi pada setiap mesin itu kadang dimungkinkan untuk berbeda karena sistem yang didukung itu berbeda, dan untuk mesin yang W600 ISE ini perforated drum, sehingga konveksinya lumayan besar. Ini sebenarnya kalau dari saya melihat cenderung akan lebih gampang kita mengontrol ROR seperti ini. Ya, bagi yang ada pertanyaan atau komen, silakan komen di bawah, ataupun bagi yang pernah melakukan roastingan dengan memanipulasi api seperti apa, ayo silakan di komen hasilnya seperti apa. Silakan di komen aja. Kita ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Terima kasih. Salam Kopi Nusantara.